Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi, kali ini kita akan bahas sedikit kisah tentang penyebabnya Nabi Adam dan dikeluarkannya Nabi Adam alaihi salam dari surganya Allah karena memakan buah koldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memakna hikmah kesalahan Nabi Adam memakan buah kuldi yang terkandung di dalamnya sebagai pelajaran bagi kita sebagai hamba Allah yang fakir ini tentang ilmu. Adam dan Hawa hidup damai di surga. Di dalamnya, mereka dibolehkan menikmati makanan apa saja kecuali buah kuldi. Iblis yang sebelumnya diusir dari surga, iri dengan Adam dan menggodanya untuk memakan buah haram itu. Usaha iblis berhasil. Adam dan Hawa pun diusir dari surga. Begitu selesai menciptakan Nabi Adam Allah segera memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Namun iblis terlalu angkuh tidak mau melakukannya karena merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Kesombongan dan pengingkaran itu menyebabkannya menjadi kafir. Memang siapa Adam sampai-sampai saya harus sujud kepadanya, pikir iblis jumawa. Sikap iblis ini membuat dirinya terusir dari surga, tempat mewah yang penuh kenikmatan. Beginilah akibat kesombongan. Nabi SAW bersabda, artinya, siapa berendah hati karena Allah maka Allah angkat derajatnya, dan siapa yang sombong maka akan Allah hinakan dirinya. H.R. Abu Nuaim. Adam dan Hawa memakan buah kuldi setelah iblis diusir dari surga. Nabi Adam dan istrinya Sayyidah Hawa hidup tenteram di surga. Mereka menikmati segala fasilitasnya. Allah bolehkan kepada keduanya untuk makan makanan surga apa saja yang mereka mau, kecuali buah kuldi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. TS Al-Baqarah 35. Ayat ini menunjukkan yang dilarang adalah mendekati pohon kuldi, bukan memakan buahnya. Padahal jelas bahwa Adam dan Hawa dihukum karena memakan buah kuldi, bukan karena mendekati pohonnya. Mengapa demikian? Syekh Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, larangan untuk mendekati sesuatu itu lebih efektif daripada langsung melarang pada sesuatu itu sendiri atau to the point. Larangan demikian akan membuat orang lebih menjauhi potensi-potensi yang membuatnya terjerumus dalam suatu kesalahan. Dengan redaksi larangan demikian, harapannya lebih memberi pengaruh kepada Adam dan Hawa untuk tidak sekali-kali memakan buah kuldi. Ini warning bagi keduanya akan menghadapi godaan berat iblis. Meskipun pada akhirnya mereka melanggar larangan Allah tersebut. Penuh kelicikan iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi. Tujuan iblis adalah agar kedua aurat vital Adam dan Hawa terbuka selama di surga. Keduanya belum pernah melihat aurat vital itu satu sama lain. Terbukanya aurat tersebut dianggap sebagai aib yang sangat buruk. Kisah ini juga menunjukkan bahwa membuka aurat merupakan tindakan yang paling buruk dalam Islam. Trik yang digunakan iblis untuk menggoda Adam dan Hawa adalah dengan memberi janji palsu. Iblis berjanji jika memakan buah kuldi keduanya akan naik jabatan menjadi malaikat atau menjadi kekal selamanya di surga, tidak akan mati sampai kapanpun. Bualan iblis berhasil. Siapa yang tidak ingin naik jabatan dan keabadian? Adam dan Hawa memakan buah haram yang dilarang Tuhan. Menurut Ibnu Abbas, alasan Adam dan Hawa bersedia memakan buah kuldi adalah karena iblis berjanji dengan menyebut nama Allah. Mereka meyakini janji dengan menyebut nama Allah tidak mungkin merupakan kebohongan. Namun dugaannya salah, iblis terlalu licik. Setelah memakan buah kuldi setelah Adam dan Hawa memakan buah kuldi, kedua pakaian yang selama ini mereka kenakan terlepas. Ada yang mengatakan, pakaian itu terbuat dari cahaya yang menutup rapat aurat. Ada pula yang mengatakan, pakaian tersebut berupa perhiasan surga. Allah menegur Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua.
Qiyas Al-A'raf 22. Setelah mendengar teguran Allah itu, keduanya merasa sangat malu dan bersalah. Mereka pun lekas mengakui kesalahan dan bertaubat. Taubat Adam dan Hawa memang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi keduanya tetap diusir dari surga. Ini merupakan sunatullah, konsekuensi logis atas dosa yang telah diperbuat mereka. Hal ini bukan berarti Allah tidak mengampuninya, Allah tetap mengampuni. Di akhirat kelak Adam dan Hawa tidak mendapat balasan atas kesalahan memakan buah kuldi yang pernah diperbuatnya. Hikmah pertama, berbuat salah adalah tabiat manusia. Terjerumusnya Adam dan Hawa dalam menerjang larangan Allah dengan memakan buah kuldi adalah bukti bahwa kesalahan sudah menjadi tabiat manusia. Kesalahan itu tidak lepas dari godaan setan sebagaimana Adam dan Hawa dijerumuskan iblis. Kedua, sifat manusia menyukai jabatan dan keabadian. Kesalahan yang diperbuat Adam dan Hawa adalah karena godaan iblis dengan iming-iming jabatan menjadi malaikat dan keabadian di surga. Jangan heran jika sampai hari ini perebutan kursi jabatan menjadi hal lumrah. Selain itu, manusia juga menyukai keabadian. Buktinya, banyak manusia yang lebih memilih berumur panjang daripada umur pendek. Ketiga, kesalahan Adam dan Hawa mendorong manusia untuk selalu bertawakal kepada Allah setelah tahu bahwa manusia tidak bisa lepas dari godaan setan untuk terjerumus dalam lembah maksiat. Maka jalan satu-satunya adalah tetap bertawakal kepada Allah dan meminta perlindungannya. Keempat, menyegerakan diri untuk bertaubat. Begitu Adam dan Hawa sadar bahwa dirinya berdosa, segera mereka mengakui kesalahan dan meminta ampunan kepada Allah. Ini menjadi pelajaran bahwa ketika seseorang telah melakukan kesalahan, hendaknya ia segera bertaubat, meminta ampunan kepada Allah. Karena itu, Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap manusia berpotensi salah. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian penjelasannya yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya.